Kalau orang tambah ilmu, sedikit ingkarnya. Berarti orang yang paling banyak ingkar, yang paling banyak suka membantah, berjidal, itu tanda memang dia kurang pengertian, kurang menguasai banyak ilmu. Ya. Sekarang kita masuk kepada nama ya, yang berikut, Al-Muhsi. Ya. Al-Muhsi huwa al-alim, yaitu dialah yang maha alim. Walakin idza udifa al-ilmu ila al-ma'lumat, apabila disebutkan ilmu kepada objek, jadi ilmu itu ada yang dikembalikan kepada zat yang punya ilmu itu. Ada yang dikembalikan kepada objek pengetahuannya. Min haitsu al-ma'lumat wa ya'udduha wa yuhitu biha summiya ihsa. Jadi, apa beda mengetahui sifat daripada zat yang tahu dengan mengetahui objek? Nah, ini ilmu bahasa Arab. Jadi Imam Ghazali ini juga imam fil lughah. Beliau sangat mengerti bagaimana perbedaan kata. Kita sebut misalnya pengetahuan. Pengetahuan, jika kembali kepada subjeknya, itu yang tahu, maka orangnya disebut dengan alim. Nah, kalau Allah disebut alim. Apabila berpulang kepada yang kedua, yaitu objek, berarti objek yang diketahuinya. Disebut dengan ihsa. Ya. Orangnya disebut muhsi. Ya. Ihsa, orangnya disebut dengan muhsi. Yang meliputi. Ya. Jadi ini perbedaannya. Nama Allah dengan pengetahuannya terhadap kita sebagai objek, alam sebagai objek yang diketahui, disebut dengan muhsi. Ya. Wa ya'udduha wa yuhitu biha summiya ihsa. Ya. Maka ini disebut dengan ihsa. Disebut dengan ihsa. Ya. Wal muhsi al-mutlaq, dan yang mampu menghitung alam semesta, yang mampu mengetahui alam semesta secara mutlak, huwa alladhi yankashif fi ilmihi, yaitu yang tersingkap dalam ilmunya, haddu kulli ma'lumin, semua batas keilmuan, bilangannya, bahkan semua mablagnya, ukurannya, ujungnya, ya. Itu hanya Allah. Maka hanya Allah yang boleh disebut al-muhsi, ya. Al-muhsi al-mutlaq. Wal-abad, apabila ada seorang hamba menguasai satu ilmu, maka dia tidak disebut muhsi secara mutlak, tapi dia disebut mungkin pakar, gitu ya. Wal-abad in amkanahu ayusi bi ilmihi ba'd al-ma'lumat fa innahu ya'jizu an hasri aktsariha. Meskipun demikian, meskipun dia bisa mengerti suatu bab, satu fasal, dia akan lemah mengetahui yang lainnya. Famadkhalu fi hadzal ism dhaif. Justru dia dhaif pada ini kama madkhalu fi asli. Jadi apalagi ilmu ma'rifatullah. Ilmu ma'rifatullah ini mengenal Allah itu setiap detik Allah turunkan. Dan yang dapat menangkapnya hanya kekasih-kekasih yang kalbunya terang benderang dengan nur Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang tambah ilmunya akan tambah sedikit ingkarnya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali di kitabnya yang lain, kalau orang tambah ilmu, sedikit ingkarnya. Berarti orang yang paling banyak ingkar, yang paling banyak suka membantah, berjidal, itu tanda memang dia kurang pengertian, kurang menguasai banyak ilmu. Ya. Ini juga yang dikatakan oleh Sayyidina Al-Khadir alaihissalam, katakan kepada Nabi Musa,
bagaimana kamu akan sabar terhadap sesuatu yang kamu tidak menguasai ilmunya? Ya. Nah, orang-orang yang dapat nur al-muhsin, maka dia akan menjadi pakar dalam satu hal. Ya. Jadi boleh kita mewiridkan nama Allah, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Muhsi, itu faedahnya adalah jika kita menguasai satu ilmu, Allah akan memberikan kedalaman terhadap ilmu tersebut. Itu apa ciri-cirinya. Al-Hamid, orang-orang yang dapat nurnya, maka akhlaknya terpuji, kalam-kalamnya terpuji, sifatnya terpuji. Sedangkan Al-Muhsi, siapa yang mendapatkan nur nama ini, dia akan menguasai suatu ilmu mendalam. Nah, Imam Ibnul Jauzi, bukan Ibnu Qayyim, tapi Ibnul Jauzi, mengakui dan mengatakan bahwa Imam Ghazali ini sangat mendalami dan pakar terhadap ilmu yang dia pelajari dan ajarkan. Jadi Imam Ghazali itu apa saja yang dia ajarkan pasti beliau menguasainya. Ada satu ilmu yang Imam Ghazali nggak sempat ajarkan, yaitu ilmu dirasatul asanid, mendalami sanad. Walaupun beliau tahu beberapa, tapi beliau tidak seperti ulama zamannya. Dan Imam Ghazali, kata Imam Zahabi, seandainya Ghazali mempelajari yang kami pelajari, tentu dia akan lebih menguasai daripada kami. Tapi Imam Ghazali melihat menguasai ilmu akliyat dan ilmu zauqiyat, ilmu rasional dan ilmu intuisi itu lebih penting daripada yang lain. Begitu juga ilmu fiqh. Ya.